Alhamdulillah 3 poin bisa kita bawa pulang ketika bertandang ke Persika Subang dengan kemenangan yang tebal 4-0. Di babak pertama sendiri sebenarnya Persika Subang mampu mencetak gol ke gawang Persijap Jepara, hanya saja golnya dianulir dan akhirnya Persijap Jepara memecah kebuntuan melalui David Lali pada menit ke-36. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama selesai. Kemudian di babak kedua gantian Rosalvo mencetak gol kedua. Berselang lama Patrick Calon mampu mencetak gol ketiga. Dan akhirnya kemenangan ditutup pada menit 76 melalui Safna Maulana Delvi. Nah, dengan kemenangan ini Persijap mampu menggeser PSIM Jogja di peringkat ketiga dan sekarang bertengger di peringkat kedua. Persijap Jepara menemani Bayangkara FC yang selisih poinnya sama. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah 3 poin bisa kita bawa pulang ketika bertandang ke Persika Subang dengan kemenangan yang tebal 4-0 mampu kita cetak pada pertandingan kemarin sore. Di babak pertama sendiri sebenarnya Persika Subang mampu mencetak gol ke gawang Persijap Jepara, hanya saja golnya dianulir dan akhirnya Persijap Jepara memecah kebuntuan melalui David Lali pada menit ke-36. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama selesai. Kemudian di babak kedua gantian Rosalvo mencetak gol kedua selang 3 menit babak kedua berjalan. Skor 2-0, kemudian Rosalvo pada menit 67-68 diganti oleh Patrick Calon. Tidak berselang lama Patrick Calon mampu mencetak gol ketiga dan akhirnya kemenangan ditutup pada menit 76 melalui Safna Maulana Delvi di menit 76. Hingga menit terakhir pertandingan selesai, skor masih bertahan 4-0 untuk kemenangan Persijap. Kemenangan yang ditunggu-tunggu karena dengan kemenangan ini Persijap mampu menggeser PSIM Jogja di peringkat ketiga dan sekarang bertengger di peringkat kedua. Persijap Jepara menemani Bayangkara FC yang selisih poinnya sama 24 karena memang kalah head to head kemarin ketika pertemuan perdana melawan Bayangkara. Kita kalah melawan Bayangkara FC. Luar biasa poin yang ditunggu-tunggu karena dari 4 pertandingan pertama kita menang melawan Perseka Tegal, kemudian 3 pertandingan terakhir seri, dan akhirnya kemarin sore kita mampu memecah kebuntuan itu menjadi kemenangan dengan skor yang tebal ya, 4-0. Di liga ini sendiri masih cukup, persaingan masih cukup oke, karena dari peringkat 1 sampai peringkat 5 sendiri masih saling mengejar. Ada Bayangkara FC di peringkat pertama dengan Persijap Jepara peringkat 2 dengan poin yang sama 24 dan total pertandingan yang dimainkan sudah sama 13 game ya, sama-sama ya. Kemudian PSIM Jogja di peringkat ketiga sementara dengan 22 poin. Kemudian disusul Adiaksa yang kemarin juga bertanding melawan Nusantara dengan kemenangan 2-0 oleh Adiaksa yang dicetak oleh Andrejik Alexa dan Andreas Krismanto. Dengan kemenangan Adiaksa sendiri mengantarkan Adiaksa di posisi keempat sementara dengan poin 21, kemudian Nusantara di peringkat kelima dengan poin 19. 1-5 ini masih saling kejar-kejaran karena memang masih ada beberapa game ke depan untuk memastikan siapa 3 besar yang akan lolos mewakili grup ini untuk lolos ke babak 8 besar. Persijap sendiri setelah pulang dari Persikas harus langsung bersiap karena memang nanti hari Rabu akan menjamu Nusantara United. Semoga di pertandingan ke depan kita bisa menang lagi biar posisi kita masih kokoh di 3 besar untuk bisa lolos ke babak 8 besar. Luar biasa, terima kasih Coach Widodo beserta tim. Semoga kemenangan-kemenangan ini bisa kita pertahankan karena menjelang pertandingan terakhir di sisa-sisa laga ya, sudah masukkan ke 15 ya. Jadi masih kurang lebih ada 3 game lagi ke depan.
Kita tunggu hasilnya. Semoga Persija Jepara mampu untuk bertahan dengan kemenangan-kemenangan ya, karena 3 laga itu kalau tidak salah melawan Nusantara United, setelah itu libur Nataru, terus melawan Adiaksa tanggal 5 Januari, terakhir 11 Januari melawan Bayangkara. Semoga di 2 game antara Nusantara dan Adiaksa kita sudah mampu memastikan bahwa kita tetap kokoh di peringkat ketiga. Bukan peringkat ketiga, maksudnya di 3 besar, karena dengan kokoh di 3 besar otomatis nanti di akhir laga di grup ini akan memastikan siapa 3 besar yang akan lolos menuju babak 8 besar di Liga 2 Pegadaian ini. Sekali lagi selamat untuk tim Persija Jepara, semoga laga-laga ke depan mampu mempertahankan kemenangan ini. Dan kita juga tunggu pertandingan antara PSIM Jogja dan Persipapati yang digelar nanti sore di Mandala Krida Jogja. Nanti sore sebenarnya ada 2 game juga. Selain PSIM Jogja melawan Persipapati, ada Perseka Tegal melawan Persiku Kudus di papan klasemen bawah ya. Tapi yang paling kita tunggu adalah PSIM Jogja dan Persipapati, karena apapun hasilnya nanti itu akan cukup berpengaruh di komposisi klasemen sementara. Ya, kita lihat hasilnya, besok kita kabarkan lagi. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya.